Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membuat semacam soal tes atau program soal tes yang memanfaatkan komponen checkbox, komponen combo box, kemudian radio button dan juga checkbox. Ya, yang dimaksud combo box itu seperti apa? Nah, ini saya tunjukkan dulu ya hasil SWF-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian layar ini ada bentuk di sini, pilih NIM. Nah, jadi kalau misalkan tombolnya ini kita klik, nah, maka akan muncul daftar nama-nama ini ya, daftar NIM-nya ya. Daftar NIM-nya seperti ini. Misal saya pilih salah satu di sini. Nah, ini kan NIM-nya Tania ya. Nah, dari sini NIM-nya Tania Oktavianti, berarti nanti yang mengerjakan adalah Tania. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita klik bersihkan. Nah, ternyata tadi misalkan salah klik. Nah, kembali lagi seperti ini. Misalkan saya ganti namanya karena tadi kan diperkirakan salah. Nah, sekarang kita coba untuk mulai masuk ke halaman berikutnya. Nah, kalau kita klik mulai, nah, maka namanya akan muncul di sini. Siapa yang mengerjakan soalnya ya. Nah, soal pertama ini kebetulan yang benar harusnya jawabannya adalah yang bagian ketiga. Nah, jadi bentuk ini, bentuk lingkaran-lingkaran ini disebut sebagai radio button. Kalau yang tadi namanya combo box, kalau sekarang ini adalah radio button. Radio button ini bisa digunakan sebagai pengganti tombol untuk pilihan ganda. Misalkan Mbak Rani ini salah mengisi, katakanlah, maka dia dipilih ini. Nah, 340 cm persegi. Nah, ini tadi ada yang harusnya saya ubah. Ini belum diubah menjadi pangkat 2 ya. Harus diubah dalam bentuk superscript. Jadi di blok 2-nya diganti superscript. Nah, misalkan 340 cm persegi. Kita klik. Nah, ini kalau kita buka, saya perbesar. Nah, di sebelah sini nanti akan muncul nilai yang sebenarnya. Tapi peletakannya nanti sebenarnya tidak harus di sini, ini hanya untuk menunjukkan saja. Kalau misalkan jawabannya benar, nah maka skornya yang didapat adalah 10 untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal yang nomor 2, manakah yang merupakan bangun ruang sisi datar? Berarti yang bentuk bangun ruang tapi sisi datar. Di sini ada 4 pilihan ya. Nah, yang benar kan harusnya cuma kubus dan 5 segitiga. Tetapi misalkan siswa itu ada salahnya, dia menganggap kerucut itu juga benar. Nah, misalkan dia menuliskan memilih kubus kerucut limas. Berarti kan jawaban ini termasuk jawaban yang salah. Nah, kalau diklik, nah skor untuk soal kedua itu 0. Sehingga kalau ditotal dari 2 soal, nilainya adalah 10. Misalkan ingin mencoba lagi, karena kan orangnya masih sama. Nah, kembali ke soal nomor 2. Misalkan masih diingat ini benar. Nah, seperti ini. Jawaban yang benar adalah kubus dan 5 segitiga. Nah, nilainya benar dua-duanya. Jadi skor maksimal di sini adalah 20. Nah, hari ini kita akan membuat program yang seperti ini. Tapi saya contohkannya tidak sebanyak yang tadi ya pilihan namanya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita buka flash baru ya. File, new, flash dokumen. Nah, pakai ukuran biasa saja, kita pakai di sini bentuknya fit in window. Supaya muncul semua. Nah, sekarang kita sediakan dulu komponen-komponennya atau item-item yang ada di setiap halaman. Kemudian baru kita isikan skripnya.
Nah, tadi kalau saya contohkan dulu dari yang bentuk yang tadi, ini di sini terdapat ada ini ya, totalnya ada totalnya ada 5 layer. Layer yang pertama ini tadi isinya terkait dengan NIM, nama ini. Kemudian ada 3 frame. Frame 1 isinya ini. Kemudian untuk yang frame kedua itu isinya soal nomor 1. Frame ketiga itu adalah soal nomor 2. Kemudian ada di layarnya, di atasnya ini. Nah, ini adalah hanya untuk bagian memunculkan nama ini saja. Tapi di sini saya buat cuma ada 2 frame yang saling terkait. Kemudian di layer yang kelima, nah ini urutannya sebenarnya nanti tidak masalah ya, urutan layernya intinya totalnya ada 5 layer kalau yang saya buat hari ini. Tapi nanti tergantung kreativitas kalian lagi. Nah, kemudian di sini untuk layer yang kelima ini isinya apa? Di layer yang kelima ini isinya adalah, nah ini kalau kita lihat di sebelah kanan, nah ini tadi adalah penilaian untuk soal nomor 1 dan penilaian untuk soal nomor 2. Jadi kalau benar berarti soal nomor 1 skornya 10, kalau nomor 2 benar berarti skornya 10. Selanjutnya ada layer yang keempat. Nah, di layer yang keempat isinya apa? Layer keempat ini hanya isinya bagian penilaian saja. Terus yang di bagian script yang atas sendiri ini adalah isinya action script untuk membuat ini ya, yang atas sendiri tadi ini hanya script untuk combo box-nya tadi ya, untuk combo box, bukan checkbox, tetapi combo box. Nah, ini jadi nanti bentuk isi isi skripnya seperti ini. Nanti kita pelan-pelan untuk mempelajarinya ya. Nah, saya tidak meminta kalian untuk menghafal skripnya. Ya, ini hanya contohnya saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini juga terkait ke frame yang kedua. Jadi karena di sini nanti kan kalau kita klik tombol mulai, maka masuk ke frame kedua. Tapi kalau dibersihkan berarti kan memilih lagi NIM-nya ya. Nah, sekarang kita coba membuat. Nanti cuma saya contohkan 2 saja. Kalian latihan. Tapi nanti tugas kalian adalah seolah-olah membuat ada 10 nama siswa. Nah, terserah kalian nanti apakah nomor urut, apa nomor absen atau nomor presensi, kalian buat nama sendiri itu silahkan. Cuma di sini saya contohkan hanya nanti prosesnya ada 2 nama saja. Nah, di layer pertama sama seperti yang tadi, isinya adalah nama, kemudian yang dijadikan combo box-nya adalah NIM, ya. Nama, kemudian yang dijadikan combo box adalah NIM. Jadi nama itu bentuknya adalah dynamic text. Nah, kalau kemudian, jadi nanti kalian tidak bisa menginput. Inputnya bagaimana? Inputnya mengikuti combo box-nya. Sekarang kalian klik text tool. Ya, kalian klik text tool. Kemudian kalian buka properties terlebih dahulu. Nah, bentuknya harus static text ya. Jenis huruf bebas, nanti terserah kalian. Warna huruf bebas, saya tidak mempermasalahkan warna huruf yang kalian pakai. Mau dibuat tebal, mau dibuat miring, silahkan. Ya. Jadi ini isinya yang pertama adalah, kalau misalkan kalian mau pakai nomor absen, katakanlah. Nah, di sini kita tulis nomor absen. Yang benar sebenarnya bukan absen ya, nomor presensi. Nah, gini. Kita beri titik 2. Kemudian di sini adalah nama siswa. Nah, kemudian kita beri lagi di sini titik 2 seperti ini. Kalau misalkan ini dirasa, Bu, ini kok terlalu dekat gitu ya. Nah, ini bisa kita kasih enter begini, nanti tinggal disesuaikan di sebelahnya. Oke, kemudian kita klik selection tool.
Kemudian selanjutnya ini ya, apa namanya? Kita coba untuk memberikan tulisan di atasnya. Nah, silahkan isi data terlebih dahulu, misalkan. Berarti kita klik text tool lagi, masih sama yaitu static text. Kemudian di sini kita klik. Nah, silahkan isi data terlebih dahulu, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, terus tinggal dirapikan. Nanti masalah kalimatnya terserah kalian ya. Jadi saya tidak membatasi kreativitas kalian. Jadi untuk untuk kata-kata atau mungkin bentuknya ini nggak harus sama dengan saya, silahkan. Nah, ya, ini kan sudah. Kemudian kita pilih combo box-nya. Nah, kalau memilih combo box di mana? Silahkan kalian klik window, ya, silahkan klik window. Kemudian kalian buka, di sini ada yang namanya komponen, ya. Nah, maka akan muncul pilihan ini. Ini ada banyak sekali pilihannya. Karena tadi yang mau kita pakai adalah combo box. Nah, combo box ada di sini. Nah, dari sini caranya bagaimana? Kalian klik tombol box ini ya. Kalian klik combo box, jangan dilepas, kemudian geser ke layarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian rapikan. Nah, gini. Ya, ini sudah diberi nama ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri di sini instant name-nya. Ya, kita cek yang di sebelah sini apakah benar harus ada instant name-nya. Nah, jadi di sini diberi instant name. Nah, yang ini combo box-nya. Jadi ini tidak saya tutup karena nanti akan kita gunakan lagi. Combo box kita klik, kemudian kalian buka properties. Ya, kalian buka properties. Di bawahnya ada yang namanya instant name. Nah, instant name ini kalian beri nama, misalkan nomor presensi. Tetapi di sini harus kalian ingat bahwa pemberian nama pada instant name tidak boleh diberi spasi. Kemudian kalian juga harus mengingat lagi, di sini kalian menulisnya menggunakan huruf kecil semua, apakah ada campuran huruf kapitalnya atau huruf kapital semua. Jadi harus sama persis. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, loh ini kok kenapa masih ada errornya? Kok nggak jalan, kok nggak keluar, silahkan nanti di cross check kembali antara instant name dengan script yang kalian tulis. Nah, misalkan gitu ya. Atau misalkan nggak mau panjang-panjang. Ini kalau nomor presensi kan terlalu panjang. Misalkan kalian tulis cuma NP. Maksudnya singkatan dari nomor presensi. Cuma diberi nama NP. Nah, ini kan kalau di saya harus pakai huruf kapital. Nanti misalkan kalian menulisnya pakai huruf kecil, NP tapi huruf kecil, ya berarti di skripnya juga harus huruf kecil. Nah, ini harus diingat-ingat. Ya. Instant name-nya harus diingat. Nah, selanjutnya kita isikan text tool. Ya, pastikan di sini tidak ada yang terblok atau tidak ada teks yang aktif. Kita ubah ke bentuk dynamic text. Ya, kita klikkan di sini karena nanti akan diisi oleh nama siswanya mengikuti combo box-nya. Jadi mengikuti nomor presensi pada combo box. Ya. Kemudian pada bagian properties kita cek lagi, pastikan di sini show border around text-nya juga terpilih supaya garis tepinya muncul. Kemudian nama var-nya kalian beri nama, misalkan di sini, di situ kan ada tulisannya nama siswa. Saya cuma memberi nama variabelnya sebagai, nah ini var-nya hanya diisi nama. var-nya hanya diisi nama.
Karena nama siswa itu kan panjang, berarti ini tinggal kita sesuaikan ukurannya. Nah, ikuti ini, ada pojok-pojokan, ada kotak hitamnya, diperbesar seperti ini ya. Nah, kalau diperbesar seperti ini, ya mohon maaf ya kalau ada suara yang masuk ya. Ya, saya mohon maaf ya. Harap dimaklumi. Oke. Nah, sekarang pada bagian ini nama siswa sudah kita beri semuanya, dynamic text-nya, di bawahnya juga ada instant name. Nah, instant name ini juga kalian isi dengan nama yang sama seperti pada var ya. Ini saya beri tulisan nama menggunakan huruf kecil semua. Nah, sudah. Kemudian tadi kan ada 2 tombol. Nah, sekarang kita katakanlah kita mau menggunakan tombol yang disediakan oleh Flash ya. Berarti buka window. Kemudian Common Libraries, pilih button. Nah, kemudian silahkan nanti pilih bentuknya ya. Kalau misalkan mau membuat tombol sendiri, saya rasa kalian bisa mengetahui caranya ya. Nah, di sini saya menggunakan button oval, jadi saya memanfaatkan tombol yang ada pada Flash. Saya pilih yang warna hijau, tinggal diklik dan digeser. Kemudian yang satunya saya pakai warna merah kalau untuk membersihkan ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi Bu Eka mohon maaf ya kalau misalkan ada suara yang masuk ya. Ya, ini saya memanfaatkan tombol yang ada di sini ya. Oke. Kalau misalkan ini dirasa masih kecil, kita bisa memperbesar ya. Kalau misalkan kalian membuat sendiri itu kan tombolnya sesuai kreativitas kalian ya. Jadi nanti kalau misalkan mau mengedit itu ada di dalamnya ya, di dalam tombolnya. Nah, sekarang ini Bu Eka mau edit nanti tulisan enternya. Ini kan ada 2 ini, yang warna hijau nanti mau Bu Eka ganti tulisannya mulai. Yang warna merah nanti Bu Eka ganti tulisannya menjadi bersihkan. Cuma karena ini tombolnya dianggap terlalu kecil, bisa kita perbesar. Misalkan kita gunakan tombol di keyboard yaitu CTRL ALT S. Nah, saya perbesar 120 kali. Nah, jadinya sekian. Nah, yang kanan juga saya perbesar CTRL ALT S. Nah, karena sudah benar tinggal kita oke. Nah, selanjutnya saya edit. Tadi kan tulisannya enter mau diganti ini ya, mau diganti mulai. Nah, caranya bagaimana tadi? Kita klik tombol ini 2 kali, di double klik langsung ya, jangan 1 terus 1 enggak, tapi langsung 2 kali. Nah, perhatikan di bagian atas akan muncul tulisan scene 1 oval green. Berarti kita bisa mengedit tombolnya. Nah, yang kita mau enter apa yang mau kita edit? Cuma bagian teksnya. Berarti di sini kunci atau gemboknya untuk teks saya buka. Bagian ini apa namanya, frame up over down-nya ini kebetulan tulisannya sama, berarti tinggal diubah 1 kali saja. Arahkan kursornya ke sini. Nah, tulisan enter ini saya ganti dengan kata mulai. Nah, seperti ini ya. Diganti dengan kata mulai. Kemudian saya kembali lagi ke depan. Bagaimana caranya? Bisa kita langsung klik tulisan scene 1. Nah, tapi kalau yang membuat sendiri ya dari awal pun sudah ditentukan ya, jadi tidak mengikuti langkah seperti yang Bu Eka lakukan. Kalau mau membuat sendiri. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini enter. Yang ini mau kita ganti dengan tulisan bersihkan. Caranya sama. Di double klik. Nah, bagian teksnya kita buka kuncinya. Kita klik. Nah, kemudian ini di double klik, tulisan enter kita ganti dengan bersihkan.
Nah, sudah. Kita kembali lagi ke scene 1. Nah, sudah seperti ini kan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke belum selesai ya. Ini tadi ada yang lupa Bu Eka. Kita harus memberi nama dulu instant name untuk tombolnya. Karena kan tadi tombolnya masuk pada script. Jadi kita klik selection tool. Tombol yang pertama kita klik. Kita buka propertiesnya. Nah, di bawah tulisan button ada instant name. Kita ganti dengan tulisan mulai biasa ya, saya pakai huruf kecil ya. Saya pakai huruf kecil. Nanti diingat apa yang kalian tulis di instant name itu yang harus ditulis di script. Jadi ukuran huruf dan sebagainya harus sama. Jangan memberi spasi. Kemudian untuk yang tombol bersihkan, saya beri nama bersihkan tapi huruf kecil. Nah, terus nanti juga dicek lagi, Bu kok saya masih nggak sama ya Bu, nggak bisa jalan ya. Kalian cek kembali apakah tulisannya sudah sama persis. Misal, kalian tulis bersihkan, tetapi ketika di script kalian tidak mengetik bersihkan, tapi cuma bersihkan tanpa huruf H-nya. Itu juga mempengaruhi untuk jalannya script. Nah, dicek sendiri nanti ya. Kok saya ini masih ada error, yang bagian mana yang error? Silakan nanti dicek per baris dari skripnya. Ya, karena sekarang kita belum masuk ke skrip ya, berarti ya kita buat dulu untuk layoutnya atau tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke frame kedua. Nah, kita tambahkan frame kedua. Layer 1 kita klik kanan, pilih insert layer. Nah, ini tadi kan mau memunculkan nama yang ada di atas tadi ya. Kita cuma tinggal ini aja, nanti tinggal di copy. Kita klik kanan frame 2, layer kedua. Frame 2, layer kedua. Kita pilih insert keyframe. Nah, supaya cepat, kita tinggal copy aja tadi bagian yang mau dipindah ke frame kedua. Atau kalau misal mau nulis lagi juga boleh. Misalkan kita tulis lagi, berarti kita gunakan text tool. Begini. Kemudian ini pastikan bentuknya adalah static text. Nah, kemudian kita ubah di sini. Misalkan tadi kan saya pakai serif ya. Saya mau pakai huruf yang sama. Pakai serif, tapi tadi kan ukurannya 25. Nah, sekarang saya ubah ukurannya agak lebih kecil, katakanlah menjadi 15. Ya, kemudian saya gunakan warnanya yang berbeda, misalkan merah. Pakai tepi kiri. Nah, saya tulis di pojok atas ini. Penempatan juga terserah kalian ya nanti ya. Ini tadi adalah nama siswa seperti ini. Sudah, kemudian kita klik selection tool. Saya taruh di bawah supaya tidak terpilih, nama siswa ini tidak terpilih. Kemudian saya klik lagi text tool untuk menambahkan dynamic text lagi. Saya klik dynamic text. Nah, saya klikkan di sebelah sini. Warnanya ini saya ubah ya nanti, jadi munculnya biar warna biru. Nah, saya klikkan di sini. Karena tadi kan namanya panjang ya. Jadi ini saya tambahkan agak lebar begini. Tetapi waktu yang ini kita boleh misalkan mau memunculkan garis tepi silahkan, tidak dimunculkan garis tepinya silahkan. Nah, di sini saya contohkan tanpa memunculkan garis tepi, maka properti saya buka, bagian show border around text-nya tidak saya aktifkan. Nah, sehingga jadi polosan ya, tidak terpilih show border around text-nya. Kemudian var-nya saya beri tulisan nama 1. Penamaan var ini juga bebas sesuai ini ya, kreativitas kalian, tidak harus sama dengan punya Bu Eka ini. Kemudian kita klik selection tool seperti ini. Karena nanti kita butuhnya tulisan nama ini kan akan muncul terus ya.
tulisan nama ini nanti akan muncul terus sampai bagian yang terakhir ya, sampai bagian akhir. Nah, ini nanti kita pilih sampai frame terakhir tadi adalah frame keempat. Frame yang terakhir tadi adalah frame keempat. Tapi masih di layer yang kedua. 1, 2, 3, 4. Frame keempat kita klik kanan, kita pilih insert keyframe. Begini. Mohon maaf ya, bukan insert keyframe tapi insert frame. Nah, ini frame keempat kita pilih, kita isi insert frame. Ya. Oke, sebentar nggih, Mama ngajar dulu ya. Nah, insert frame. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2 ini nilai. Ya. Jadi ini biarkan seperti ini. Kita pakai insert frame nanti akan muncul sampai di frame keempat. Jadi tampilannya mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan tampilan contoh Bu Eka tadi. Nah, sekarang kita mau membuat soalnya terlebih dahulu. Kembali ke layer 1. Layer 1, kita klik di sini. Klik kanan, frame kedua, insert keyframe. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan ada tulisannya ini ya. Nah, ini kita hilangkan dulu karena kan isinya bukan ini yang kita mau, tapi soal pertama yang menggunakan radio button. Ya, soal pertama yang menggunakan radio button. Berarti ini yang tidak diperlukan saya hapus terlebih dahulu. Nah, soalnya ini saya tulis di sebelah sini. Nah, di sini saya ganti. Ini saya contohnya pakai soal sederhana saja ya. Misalkan jumlah dari 200 ditambah 1 adalah, ini kan kalau siswa enggak bisa, ini kan kebangetan ya. Nah, isinya seperti ini. Kemudian ini saya isikan pilihannya. Kita tidak apa-apa nanti pilihannya kita buat seperti ini saja. Daripada tadi nulisnya banyak ya, nanti bingung. Jadi kita buat satu teks di sini ya. Teksnya jadi 1. Misalkan jawaban benar kan harusnya 201. Kita buat lagi di bawahnya. Berarti misalkan anak salah menghitungnya jadi 210 misalkan. Kemudian di sini di bawahnya lagi katakanlah salah nulis jadi katakanlah dia bisa memilih 200 karena salah membaca, karena dianggap perkalian. Kemudian yang terakhir bisa jadi dia salah menghitungnya jadinya 200, katakanlah dianggap pengurangan gitu ya, jadi misalkan 199 gitu. Ini contohnya saja, tapi saya harap nanti kalian membuat soalnya bukan soal yang mudah ini hanya contohnya saja. Oke, sudah ya, pilihannya sudah ada 4. Kalau misalkan mau 5 pilihan juga silahkan. Sudah, kalau sudah kita klik selection tool, kemudian kita pilih di sini radio button. Tadi kan komponennya masih aktif ya. Kita pilih radio button. Nah, ini kita geser dulu ke layar. Caranya sama ya, diklik, jangan dilepas, kemudian digeser, terus pindahkan ke layar. Ini kita ubah terlebih dahulu radio buttonnya. Ya, kita mau menghilangkan tulisan radio button. Bagaimana caranya? Silahkan buka panel properties. Kita lihat di sini ada tulisan properties, filters, parameters. Nah, kalian buka parameters. Nah, di bagian sebelah kanan yang ini, bawah kanan ini ada group name, label, label placement, selected. Nah, tulisan radio buttonnya ini kalian ubah, ini dihilangkan ya, jadi di blok dihilangkan. Nah, radio buttonnya dihilangkan. Terus kalian klik di sini. Nah, otomatis tulisan radio button tadi hilang. Terus kita geser, kita luruskan saja ke sini. Jadi tinggal diposisikan ke pilihan pertama. Kemudian kita copy ke bawahnya. Nanti untuk penamaan instant name-nya nanti kalian perhatikan ya.
Oke. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu sampai ada 4 item. Kita pakai Ctrl C, kemudian Ctrl Shift V, tinggal kita geser ke bawahnya, diposisikan seperti ini. Oke, ini saya perbesar sedikit biar kelihatan ya. Nah, digeser seperti ini, tinggal diposisikan, Ctrl C, Ctrl Shift V, digeser lagi ke bawahnya. CTRL kemudian Shift kemudian V itu kan berarti kita pastekan di tempat yang sama ya, artinya ya. Kemudian lagi caranya sama, tinggal digeser ke bawahnya. Nah, sekarang tinggal kita beri nama ya, tinggal kita beri nama. Yang pertama ini adalah di properties ya, di properties bagian komponen tadi ada di bawahnya tulisan instant name. Karena di sini radio button saya pakai singkatan saja RB1. Maksudnya apa? Radio button 1. Tapi huruf kecil dan tanpa spasi ya. Tapi nanti kalau kalian mau pakai huruf besar silahkan, mau diberi tulisan pilihan 1 juga silahkan. Jawaban A, B, C, D, E silahkan. Jadi beda ya, nggak harus sama dengan apa yang saya tulis. Nah, ini semuanya diberi nama. Ini saya kasih nama RB1, RB2, RB3, RB4. Di instant name-nya. RB2. Ini RB3. Ini RB4. Nah, sudah seperti ini. Oh, ini tadi ada yang belum dikasih RB3. Nah, ini kalian juga harus hati-hati ya, nanti dicek satu persatu. Nah, selanjutnya kita beri tombol untuk lanjut ke soal yang kedua. Saya menggunakan window, kemudian saya pakai common libraries, kita pilih button. Nah, nanti dipilih di sini. Nah, saya menggunakan classic button. Nanti kalian mau pakai yang lain silahkan. Saya pakai classic button. Saya pilih di sini classic button, ada banyak pilihannya ya. Nah, misalkan kita pakai tombol yang ini. Nah, saya pakai tombol hijau. Ini maksudnya untuk tombol lanjut ya. Nah, ini tombolnya terlalu besar ya. Kalau mau dikecilkan sama tadi pakai CTRL ALTS yang ada di keyboard bersamaan. Salah tekan ya Bu Eka ya. Jadi CTRL ALTS saya perkecil sampai 70%. Nah, kalau misalkan dirasa masih terlalu besar kita perkecil lagi. Nah, misalkan tombolnya mau diletakkan di bawah juga bisa. Nah, begini. Oke. Nah, ini saya tutup karena nanti sebenarnya masih dipakai lagi atau mungkin ditaruh di sebelah kanan juga bisa, diperkecil. Isinya kan cuma ini saja. Script nanti kita belakangan. Nah, sekarang kita buat soal yang kedua yang menggunakan checkbox. Berarti kita pakai layer 1 lagi di frame yang ketiga. Kita pilih insert keyframe. Nah, jadi saya memanfaatkan di sini, saya edit dulu soalnya. Misalkan yang termasuk, nah ini sebutkan semua bangun datar, atau misalkan pilih semua bangun datar, bukan bangun ruang ya, bangun datar semua bangun datar sisi tidak lengkung. Nah, yang lengkung kan hanya lingkaran ya, sama juring lingkaran. Nah, ini di sini pilihlah semua bangun datar sisi tidak lengkung. Nah, misalkan nomor 1 kita beri pilihan yang benar adalah persegi.
Nomor 2 juga benar, jajar genjang. Kemudian yang ketiga kita pakai lingkaran. Ini ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah segitiga. Ya. Nah, misalkan ada dua jawaban salah, misalkan yang di sini kita pakai juring lingkaran. Kalau juring lingkaran kan berarti ada sisi lengkungnya ya. Berarti nanti jawaban yang benar hanya persegi dan jajar genjang. Oke, sudah, kita klik selection tool. Kita mau menghilangkan radio button. Jadi ini kita klik satu persatu, kita hapus. Kita hapus seperti ini. Kemudian kembali tadi ke bagian komponen ya. Ke bagian komponen, kita pilih yang ada tulisannya checkbox. Nah, caranya sama. Kita geser. Nah, kita hilangkan dulu tulisan checkboxnya. Berarti properties, kemudian pilih parameter. Nah, ini ada tulisan checkbox, kita hapus. Sekaligus saya beri nama di sini yang pertama adalah CB1 atau checkbox 1. Dan kita klik selection tool. Tinggal kita posisikan. Dan sama ya, kita copy terus nanti instant name-nya kita ubah. Ini instant name-nya saya ganti jadi CB2. Kita copy lagi. Diganti lagi nama instant name-nya. Nah, ini juga ya. Nah, ini kan untuk itemnya semuanya kan sudah ya. Berarti tadi tinggal siapa? Tinggal untuk penghitungannya saja. Nah, selanjutnya dari sini kita tinggal membuat tadi untuk meletakkan penilaian soalnya. Di sini saya cuma mencontohkan 2 soal saja. Nanti silahkan kalian, saya minta untuk tidak hanya membuat 2 soal, tetapi minimal 5 soal, maksimal 10 soal. Ya. Jadi ini untuk latihannya kalian sekalian, untuk tugasnya. Jadi membuat 5 soal, minimal 8 soal, maksimal 10 soal. Menggunakan radio button dan checkbox, tetapi mengikuti tata cara ini tadi ya. Jadi ada combo box, ada radio button, dan ada checkbox. Kemudian untuk jumlah radio button sama jumlah checkboxnya bebas, tidak harus sama ya. Tidak harus misalkan mau membuat 8 soal, berarti 4 radio button, 4 checkbox. Tidak harus seperti itu. Bebas, terserah kalian ya. Nah, sekarang kita mau membuat penilaian untuk penilaian soalnya. Kita buat di sini layer ke-3. Saya klik kanan layer 2, kita pilih insert layer. Kemudian saya klik di sini frame kedua layer ke-3. Klik kanan, pilih insert keyframe. Ya. Kita pilih text tool, buka properties, kita pilih dynamic text. Ya. Tidak saya beri di sini show border round text-nya tidak saya aktifkan. Saya klik di sembarang tempat. Nah, ini untuk nilai soal yang pertama. Maka di properties saya beri nama di sini NS1 atau nilai soal 1. Kemudian saya buat di sini nanti ada yang soal yang kedua. Berarti tinggal saya copy, saya pastekan di tempat yang sama, tinggal digeser ke bawahnya. Instant name-nya, bukan instant name ya harusnya ya, tapi var-nya. Jadi saya edit dulu yang atas tadi. Instant name boleh diberi, boleh tidak. Tapi utamanya adalah var. Ini NS1.
Kemudian yang di sini NS2. Nah, seperti ini ya, NS1 dan NS2. Sudah, tinggal tadi yang halaman terakhir atau di frame keempat. Tinggal kita tambahkan satu lagi, kemudian setelah ini kita membuat ini ya, skripnya. Tapi pastikan bahwa autokern tidak tercentang. Pastikan autokern tidak tercentang. Ya, autokern di properties jangan sampai tercentang untuk jenis tag apapun, terutama untuk input text dan dynamic text. Oke. Tinggal kita buat di frame yang terakhir. Layer ketiga kita klik kanan, pilih insert layer sehingga muncul layer keempat. Nah, frame-nya kan ada di frame terakhir. Ya, di sini frame keempat, layer 4, saya klik kanan, kita pilih insert keyframe. Nah, mahasiswa biarkan di sini. Nah, sekarang kita tambahin nilai kamu, misalkan gitu. Saya pakai text tool. Saya buka propertiesnya. Dynamic text-nya saya ganti static text. Ya. Terus di sini saya beri warna bebas ya, terserah kalian warnanya ya. Nah, ukuran hurufnya mau diubah juga silahkan. Nah, kita klikkan di sini. Misalkan begini. Nilai kamu, misalkan. Nilainya siswanya maksudnya ya. Kita klik selection tool. Tinggal digeser. Diposisikan yang bagus. Nah, begini. Nah, terus kita buat yang di bawahnya nanti untuk penilaiannya ya. Berarti dynamic text lagi. Tapi pastikan yang ini tidak terblok ya. Tulisan nilai kamu ini tidak terblok. Kita klik di luar. Saya klik text tool lagi. Ubah static text jadi dynamic text. Misalkan untuk warna penilaiannya kita pakai warna hijau katakanlah. Nah, tinggal kita klik di sini. Kita tidak menggunakan show border round text ya, jadi tiba-tiba nanti muncul di sini. Nah, tapi saya posisikan yang benar, yang baik. Nah, nilainya nanti kan munculnya di tengah-tengah ya, tidak rata kiri atau rata kanan. Maka ini saya ubah jadi center. Saya beri huruf tebal. Ukuran hurufnya saya ganti katakanlah menjadi 60. Nah, tinggal satu tombol lagi yaitu untuk tombol coba lagi. Pakai apa ya? Tinggal kita pilih saja di sini, ya. Misalkan kita ganti di sini. Atau mau buat sendiri juga boleh ya, tidak harus menggunakan yang ada di sini. Caranya sama, tinggal digeser. Kalau dirasa kecil berarti bisa diperbesar. Saya pakai 200 kali lipat aja ya. Kemudian saya ubah di sini, saya double klik, teksnya saya ganti. Teksnya saya ganti tulisan coba lagi. Nah, begini saya posisikan. Selesai. Saya klik scene 1. Semua item sudah ada semuanya ya. Berarti nanti kalau misalkan kalian mau membuat 8 soal ya, berarti untuk dynamic text yang di sebelah sini tadi juga ada 8 soal. Ada 8 ya. Misalkan untuk soal 1, soal 2 sampai soal 8. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke script. Script untuk bagian yang pertama tadi, kalau misalkan mau mengingat kembali, kita klik layer 1 frame 1, kita cek dulu tadi penamaannya apa saja. Ini NP, ini nama, ini mulai, ini bersihkan. Oke, sekarang kita tambahkan layer baru untuk scriptnya. Layer ke 5, berarti di layer 4 kita klik kanan, pilih insert layer. Tinggal kita klik di frame 1. Propertiesnya saya tutup dulu. Nah, kita buka action. Nah,
Di action ini saya contohkan pakai kopas dari yang di sini tadi ya, copy paste dari yang awal ya. Jadi nanti tinggal kalian edit, ini tidak saya buat banyak. Nanti cuma saya beri 2 pilihan nama saja untuk contoh, karena tadi saya minta kalian untuk membuat 10 nama ya, berarti kalian nanti membuatnya 10. Di sini saya contohkan cuma 2 saja. Oke, ini saya tutup dulu komponen-komponen yang lainnya. Nah, isinya apa saja ini saya perbesar. Yang pertama nanti kalian tuliskan stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kemudian dynamic text dengan var-nya tadi adalah nama. Itu kita ketikkan di sini nama dot text sama dengan double petik titik 2. Ya. Kemudian sekarang kita membuat pilihan pada combo box-nya. Tulisannya warna abu-abu ini tidak harus kalian tulis, ini hanya petunjuk saja ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan item ke dalam combo box. Nah, saya tadi kan tidak menggunakan NIM ya, tapi menggunakan NP atau nomor presensi. Nah, np.edit item. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, begini. np.add item. Ini pilih. Nah, kita ganti di sini kata-katanya pilih nomor presensi seperti ini. Pilih nomor presensi. Nah, ini kita copy saja. Nah, kemudian kita tambahkan di bawahnya masih np_add item. Nah, di sini saya cuma menuliskan karena ada 2 nomor, yaitu nomor urut 01. Jadi cuma 2 pilihan ya. Nanti kalau kalian saya minta buat 10 ya berarti ada 10 pilihan. Presensinya kalian buat sendiri atau nomor induk siswanya kalian buat sendiri. Ini nomor 2. Seperti ini. Kemudian di sini adalah langkah untuk membuat event change, atau misalkan nanti kalau kalian pilih nomor 1 itu muncul nama 1. Kemudian kalau misalkan kalian pilih nomor absen nomor 2 berarti akan muncul nama kedua. Nah, itu skripnya apa? Nah, di sini var, saya membuat suatu variabel baru ya. Di sini var ini berkaitan dengan data namanya. Ya. Nah, di sini saya singkat di sini CB data nama, maksudnya adalah combo box data nama. Misal kalian tidak mau menuliskan seperti punya saya, tidak masalah. Misalkan cuma kalian tulis var data, boleh. Asalkan yang di sini kalau ditulis var data, maka di sini juga menjadi data. Jadi nggak harus sama dengan ini ya. Ini bisa diubah-ubah, ini hanya penamaan variabel saja. Saya menggunakan istilah CB data nama, berarti combo box data nama. Misalkan kalian menggunakan istilah data saja ya enggak apa-apa. Jadi var data titik 2 objek. Sama dengan new objek kurung buka kurung tutup titik koma. Ya. Tapi nanti ingat di bagian bawahnya juga harus ini diganti data, yang di sebelah sini juga harus diganti tulisan data. Kalau tidak menggunakan CB data nama atau kalian membuat variabel sendiri misalkan seperti itu. Nah, ini karena saya tetap menggunakan ini CB data nama, kemudian dot change sama dengan function kurung buka event underscore object, jadi OBJ ini objek ya, titik 2 objek. Nah, ini jadi nanti misalkan kalau ada 10 ya berarti begini nanti. If, kalau di sini kan NP ya, jadi if, ini NIM-nya saya ganti NP. Nah, np.text. Di sini ada tulisannya. Nah, begini. Ya, kan pilihannya cuma 01. Nah, if np.text double sama dengan 01 ini ya. Double petik 01 double petik kurung tutup kurung kurawal buka. Nah, nama nanti akan berganti dengan saya tulis di sini nama siswanya, tapi di sini saya menggunakan istilah cuma nama 1.
Nah, begini. Tapi kalian nanti jangan meniru pakai tulisan nama 1 ya. Ini hanya contohnya saja. Nama 1 double petik kurung kurawal tutup. Karena ada 2 pilihan di saya, maka di sini bawahnya ditambahi lagi else if np.text ini adalah 02, maka yang muncul nanti adalah nama 2. Ini kalau yang di hijau-hijau ini kalian mau pakai spasi silahkan. Begini ya. Kalau ada 10 ya berarti nanti if di total sampai ke bawah juga ada 10. Karena punya saya cuma 2 ya berarti hanya sampai if dan else if saja. Ya. Seperti ini. Kalau 10 berarti nanti ditambah lagi nomor 1 sampai nomor 10. Kita enter, kemudian kurung kurawal tutup. Kemudian ada perintah lagi di bawahnya. Ini maksudnya nanti apa? Ini adalah perintah ketika kita memilih 01, maka pasangannya juga untuk nomor presensi 1. Kalau kita pilih nomor 2, berarti nanti pasangannya adalah yang kedua. Jadi perintahnya adalah np.add even listener ya di sini ya. np.add even listener. Tapi perhatikan besar kecil hurufnya harus sama. Kalau misalkan Bu saya kok enggak jalan, dicek lagi. Ini tadi sudah warna biru apa tidak. Kemudian dicek lagi ini sudah sesuai dengan penamaan var-nya atau tidak. Sama dengan penamaan instant name apa tidak. Itu ya yang dicek ya. Nah, di sini kalau change-nya dijalankan, ini ya. Ini tadi kan CB data nama change. Nah, ini berarti kalau change-nya dijalankan, maka CB data nama mengikuti. Jadi, ini tadi berlaku. Oke. Untuk combo box-nya sudah. Nah, sekarang tombol mulai dan tombol bersihkan. Nah, tombol mulai, jadi di sini mulai .on release sama dengan function kurung kurawal kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka. Dia menuju ke go to and stop 2. Nah, tadi kan cuma ada nama saja ya. Saya kasih nama var-nya tadi nama 1. Nama 1 isinya sama dengan nama. Maksudnya bagaimana? Sama dengan nama yang muncul di sini. Kalau misalkan tadi yang dipilih adalah presensi 1, maka di bagian nama kan muncul nama siswa nomor 1. Berarti nanti ketika di halaman atau di frame kedua juga muncul nama dari siswa yang dipilih tadi. Kemudian kurung kurawal tutup. Sekarang untuk tombol membersihkan itu tadi ya ternyata misalkan salah pencet gitu ya. Berarti tinggal dibersihkan. Yaitu bersihkan dan .on release sama dengan function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka. Ini tadi adalah np.text ya. Itu sama dengan kita pilih bagian yang awal tadi ya, bukan pilih nama, bukan pilih name di sini, tapi pilih nomor presensi seperti ini. Kemudian namanya kita kosongkan, ini menjadi np.getFocus kurung buka kurung tutup titik koma. Di sini kurung kurawal tutup titik koma. Jadi maksudnya perintahnya sudah selesai. Kalau kita perhatikan pasangan-pasangannya, perhatikan yang ada kurung kurawalnya. Ini kurung kurawal buka di sini, pasangannya yang di sini. Kalau kurung kurawal ini kan sudah ada pasangannya sendiri ya. Kalau yang ini pasangannya yang ini. Kemudian yang di bawah sini kurung kurawal yang ini pasangannya di sini. Kurung kurawal yang ini pasangannya di sini. Berarti nanti kalau ada error kalian cek saja pasangan kurung kurawalnya ada atau tidak. Oke, ini untuk tombolnya sudah selesai. Sekarang kita masuk yang di frame kedua. Nah, untuk tombol yang ini kan terblok semua ya ini ya. Kita klik di sembarang tempat, tinggal klik lagi. Ini ya, diklik sembarang tempat tadi untuk menghilangkan blok. Kemudian yang kita pilih hanya tombolnya. Kita buka actionnya lagi. Nah, ini kita cek ulang. Yang jawaban benar ini yang mana ya? Nah, ini saya cek dulu.
Nah, ini jawaban yang benar kan yang pertama ya. Tadi adalah RB1. Berarti di sini kita tuliskan on kurung buka rilis seperti ini, kurung tutup, kurung kurawal buka. Mau ditulis ke samping terus boleh, di enter ke bawah juga boleh. Ini biar jadi satu, saya tulis di sebelahnya on release ya di sini. Karena tadi kan di sini ada pilihannya 4 kebenaran ya. Saya enter saja ke bawahnya biar nanti nggak bingung bacanya. Saya gunakan if, jadi if kurung buka RB1 dot selected. Jadi kalau RB1 terpilih, kurung tutup, kurung kurawal buka. Jadi jika RB1 terpilih, maka berarti kan nilainya tadi ya, saya pakai NS1. Artinya apa? Nilai soal 1 sekarang diberi nilai. If RB1 dot selected, NS1 sama dengan, ini pakai spasi, enggak pakai spasi, enggak masalah ya. Double petik karena benar saya beri skor 10. Begini, titik koma kurung kurawal tutup. Sekarang kita beri pilihan untuk yang RB2 sampai RB4 karena jawabannya salah. Kita tambah tulisan else spasi, ini kita copy. Nanti tinggal diedit. Nah, ini berarti RB2. NS1 nilainya 0. Nah, kita copy lagi, berarti untuk RB3 dan RB4 sama. Tinggal diubah ininya saja. Nah, begini. Sudah. Kemudian kita tujukan go to and stop kurung buka layer frame ke-3 titik koma kurung kurawal tutup. Kita cek apakah ada skrip yang salah. Nah, ini ada salah. Kalau kita coba membaca di sini siapa ya yang salah ya? Di situ eventnya salah. Bisa jadi tadi Bu Eka ngekliknya malah di frame-nya ya. Oh tidak, ini sudah tombolnya. Oke, sebentar. RB1, RB2, NS1. Kita klik tulisan on release-nya yang bermasalah. Oke, kita coba cek apakah ini dia sudah berbentuk button. Nah, dia sudah button tapi action script-nya salah. Sebentar, Bu Eka cek dulu. Nah, berarti tadi Bu Eka masukkannya kayaknya bukan di tombolnya ya. Nah, benar. Jadi Bu Eka masukkannya di frame. Oke, saya klik frame kedua. Saya copy dulu, saya hilangkan. Nah, kembali lagi ke tombolnya saja. Nah, kita cek apakah ada error. Oke, sudah tidak ada error. Nah, jadi bisa jadi tadi begitu. Bukan di tombolnya tapi malah di frame-nya ya. Oke, ini sudah. Kita copy saja, nanti tinggal diedit. Sekarang masuk ke frame yang ketiga. Kan interblok semua, kita klik sembarang tempat. Kita klik tombolnya saja. Action script-nya kita klik. Kita pastekan. Cek di sini ada A. Kalau ada A berarti tadi kalian meletakkan script-nya di frame, bukan di tombol. Oke. Nah, ini kalau sudah kita edit. Jadi di sini if. Karena yang benar cuma ada 2 jawaban ya. Ini. Tapi nanti bisa jadi kan ada siswa ini ngeklik persegi, jajar genjang, lingkaran. Nah, itu kan salah ya. Yang berarti di sini if cb1.selected n, jadi berpasangan. N cb2.selected. Nah, jadi kalau cuma cb1 dan cb2 yang terpilih, checkbox 1 dan checkbox 2 yang terpilih, nah, maka di sini ns-nya bukan ns1 ya, tapi ns2. Nilainya 10. Nah, kalau
bagaimana kalau ada 3 jawaban atau 4 jawaban yang sama-sama juga memuat CB1 dan CB2? Itu nanti juga akan terbaca 10. Berarti kan kita harus membuat kemungkinan yang lain supaya tidak bernilai 10. Jadi di sini ya. Nah, begini kita tambahi N CB3 dot selected. Ini artinya kalau CB1, CB2, CB3 terpilih. Nah, maka nilainya NS2 nilainya 0. Gini ya. Kemudian yang di sini kita ganti juga. Nah, ini ditambahi lagi N CB4 dot selected. Jadi ini masih memuat CB1 dan CB2 ya. Ini berarti NS2 juga 0. Kemudian di sini memuat 4-4-nya. Jadi siswa bingung pokoknya dijawab semuanya gitu ya. Berarti ini N CB3 dot selected. Kemudian N CB4 dot selected. Nah, maka NS2 nilainya 0 ya. Sudah kan ya. Ini masih ada satu lagi. Misalkan siswa cuma milih jajar genjang saja, cuma pilih persegi saja, berarti milihnya cuma satu-satu. Yang lain dari pilihan yang di sini. Berarti kita tambahi else kurung kurawal buka NS2 dot selected. Seperti ini. Nah, mohon maaf ya, bukan NS2 dot selected, tapi NS2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita go to and stop berapa? Kan kita tujuannya ke go to and stop 4. Begini. Tadi kan ada nilai ya. Berarti nilai sama dengan number. Nah, di sini number kurung buka NS1 ditambah number kurung buka NS2. Kenapa saya di sini cuma number NS1 sampai NS2? Karena kan soal saya cuma 2. Nah, kalau soal kalian 8 ya berarti nanti number NS1 tambah number NS2 tambah number NS3 dan seterusnya sampai sejumlah soal yang kalian buat. Jangan lupa di akhir ditambahi kurung kurawal tutup. Nah, sekarang kita klik. Nah, tidak ada yang error. Tinggal satu lagi. Ya, tinggal satu lagi yang ada di frame keempat. Nah, siapa? Tombol coba lagi. Kita klik tombol coba lagi. Kita klik dulu ya, supaya nanti bisa kita isi action script. Ini kan cuma tinggal mengulang lagi di frame yang kedua. Berarti on, kurung buka, release, kurung tutup, kurung kurawal buka, go to, and stop, kurung. Nah, seperti ini. Hanya ini saja. Maaf. Bukan 4 ya, tapi 2. Kurung kurawal tutup. Kita cek. Oke. Nah. Sekarang kita coba Ctrl Enter ya. Kita coba dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Misalkan saya pilih di sini. Nah, muncul nama 1, mau dihapus, ganti. Ternyata mau yang nomor 2. Klik mulai. Nah, siswanya muncul. Kita coba jawabannya benar semua. Berarti 201 ya. Lanjut. Ini yang benar tadi kan ini. Maka skor total yang didapatkan adalah, nah kan nggak muncul di sini. Karena apa? Bisa jadi saya belum memberikan nama di sini. Nah, kita cek dulu propertiesnya. Nah, belum saya beri var. Nah, var-nya adalah nilai. Oke, kita coba lagi Ctrl Enter. Misalkan ada yang tanya, Bu, mau melihat nilainya tadi munculnya di mana? Ini bisa kalian perbesar. Nah,
nilainya nanti muncul di sebelah sini. Oke, kita pilih dulu. Nah, mulai. Misalkan, nah di sini kan masih kosongan ya, enggak masalah nanti ini. Nah, misalkan jawabannya salah. Kan di sini langsung berubah jadi 0. Ini juga kita pilih yang salah, misalkan memuat persegi jajar genjang juga, tapi dia ketambahan juring lingkaran. Nah, kan masih 10, harusnya kan salah ya. Berarti tadi kita coba cek apakah tadi di skripnya kita salah memberikan instruksi. Kita coba buka action scriptnya dulu di bagian yang frame ke, nah ini frame ketiga. Nilainya sebenarnya sudah 0 ya tadi kan ya. Nah berarti ini peletakannya saja yang harus diatur. Nah ini yang kita pindah, ini yang isinya 4, ini harus diletakkan di atas. Oke, kita pindah di sini. Nah, yang jawaban benar itu kita ambil di bawah. Berarti kita pindah di bawah. Dia masuknya tadi di sebentar. Oke, ini tadi Bu Eka copy ya. Jadi harusnya di Ctrl X. Nah, begini. Oke, kita coba apakah tadi sudah kembali jadi 0. Saya pilih 1. Mulai. Kita pilih jawabannya masih salah dua-duanya ya. Nah, nilainya kan 0. Coba lagi, misalkan dia sudah tahu salahnya di mana. Isinya hanya persegi dan jajar genjang. Nah, nilai yang didapat nilai maksimal. Ya, jadi itu materi kita hari ini. Silahkan nanti kalian buat ya, tugasnya nanti saya taruh di Google Classroom. Nah, silahkan belajar dan selamat mengerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.